tidak sedikit publik atau para pembaca yang seperti itu. Nah, jadi hanya melihat judul lalu kemudian membuat kesimpulan. Nah, ini berbahaya. Karena itu saya kira media seharusnya juga bijak gitu dalam membuat judul yang tidak berpotensi untuk disalahpahami gitu. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan menyajikan pembahasan tentang pemberitaan mengenai Sekretaris MA Hasbi Hasan yang telah menjadi tersangka KPK. Nah, saya ingin mengomentari salah satu media online ya yang memberitakan dengan judul yang menurut saya terlalu berlebihan atau tidak bijak ya. Misalnya saya ingin memberikan contoh berita yang disampaikan oleh CNN Indonesia ya dengan judulnya Hasbi Hasan jebolan Gontor kini jadi tahanan korupsi di KPK. Ya, Hasbi Hasan jebolan Gontor kini jadi tahanan korupsi di KPK. Nah, sebelum saya membahas itu, mari kita bandingkan dengan setidaknya dua media besar di Indonesia. Yang pertama dengan Kompas.com. Nah, Kompas.com menurunkan beritanya dengan judul Sekretaris MA Hasbi Hasan akhirnya pakai rompi oranye tahanan KPK. Ya, Sekretaris MA Hasbi Hasan akhirnya pakai rompi oranye tahanan KPK. Kemudian media Indonesia.com menurunkan berita dengan judul KPK tegaskan Hasbi Hasan tidak ditarget dalam kasus suap penanganan perkara. Ya, KPK tegaskan Hasbi Hasan tidak ditarget dalam kasus suap penanganan perkara. Nah, di dua media besar ini sama sekali tidak disebutkan Hasbi Hasan sebagai alumni sebuah pondok pesantren dalam hal ini Gontor. Nah, tapi kalau di CNN Indonesia dengan jelas di situ Hasbi Hasan jebolan Gontor. Nah, menurut saya seharusnya media apapun medianya ya bijak dalam membuat sebuah judul. Jangan karena hanya ingin menarik pembaca ya, kemudian membuat judul yang menurut saya tidak relevan. Ya, kenapa harus menyebutkan jebolan Gontor? Ya, padahal ini kasus ya terjadi ketika Hasbi Hasan yang memang alumni Gontor, tetapi konteksnya kan dia sudah jauh dari pesantren, tidak ada kaitannya. Ya. Karena saat ini ya Hasbi Hasan menjadi tersangka dalam kasus di Mahkamah Agung sebagai sekretaris Mahkamah Agung. Artinya apa yang terjadi pada seorang Hasbi Hasan itu sama sekali tidak ada relevansinya dengan Gontor, dengan pesantren Gontor gitu ya. Bahwa dia seorang alumni memang tidak dapat dimungkiri ya, karena Hasbi Hasan memang seorang alumni. Tetapi menurut saya tidak perlu menyebutkan jebolan Gontor karena konteksnya saat ini adalah dia seorang sekretaris Mahkamah Agung. Ya, kalaupun kemudian dia alumni Gontor, artinya dia tidak lagi melakukan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Gontor. Ya, karena di Gontor itu tidak diajarkan tentang korupsi. Justru kita harus jujur, harus ikhlas ya, dengan salah satu panca jiwa di Gontor ya keikhlasan, kesederhanaan dan sebagainya. Sehingga ketika ada alumni Gontor yang melakukan satu tindakan hukum, maka dia artinya dia tidak melakukan nilai-nilai Gontor atau dia sudah menyimpang. Nah, itu yang pertama ya. Jadi menurut saya media Indonesia itu tidak bijak. Menurut saya CNN Indonesia tidak bijak ketika menulis di judulnya jebolan Gontor gitu ya. Yang kedua, ini kan kasus ini kan cuma 1-2 ya dibandingkan dengan ratusan ribu atau mungkin jutaan alumni gitu ya. Jadi hanya 0,00 sekian persen kalaupun ada yang tersangkut kasus gitu. Jadi
untuk apa kemudian disebutkan di judul? Padahal kan bisa saja, kalaupun mau ditulis pesantrennya kan cukup secara umum aja. Judul sebuah pesantren itu masih mending lah, artinya belum bicara secara khusus gitu ya. Jadi saya berharap pada media, apapun medianya ya, dalam memberitakan sesuatu, bijaklah dalam membuat judul sebuah berita gitu ya. Karena para pembaca kan kadang-kadang dengan mudah terbawa oleh framing media. Jadi hanya melihat judul, tidak melihat isinya, langsung kemudian membuat asumsi, apalagi bahkan membuat kesimpulan yang sifatnya melompat, jumping conclusion. Tidak sedikit publik atau para pembaca yang seperti itu. Nah, jadi hanya melihat judul lalu kemudian membuat kesimpulan. Nah, ini berbahaya. Karena itu saya kira media seharusnya juga bijak gitu dalam membuat judul yang tidak berpotensi untuk disalahpahami gitu ya. Jadi mari sekarang kita coba media untuk memikirkan secara jauh ke depan, ya, dipertimbangkan dampak dari sebuah judul atau headline di medianya ya. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.